Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Zahra Fitri Faradisa, nomor BP 2011031002. Yang kedua, Rafika Maizarwan, nomor BP 2011032002. Selanjutnya, saya Ahmad Maulid Nisan, nomor BP 2011032008. Baik, di materi kali ini kami membahas tentang hidrostatika. Pengenalan statika fluida atau hidrostatika. Hidrostatika adalah ilmu yang mempelajari perilaku zat cair dalam keadaan diam. Tekanan didefinisikan sebagai gaya normal akibat fluida persatuan luas. Unit atau satuan dari tekanan adalah N per meter kuadrat yang disebut Pascal atau PA. Jika satuan PA sangat kecil, untuk tekanan yang dijumpai dalam praktek biasanya digunakan kilopascal atau 1 kPa sama dengan 10 pangkat 3 PA, dan megapascal 1 MPa sama dengan 10 pangkat 6 PA. Unit atau satuan yang lain adalah bar, ATM, KGF atau cm kuadrat, LBF atau in kuadrat atau PC. Prinsip Pascal. Tekanan yang diberikan pada suatu cairan yang tertutup akan diteruskan tanpa berkurang ke segala titik dalam fluida dan ke dinding bejana Blaise Pascal 1623 sampai 1662. Tekanan adalah sama di setiap titik pada kedalaman yang sama. Konsep tekanan yaitu jumlah gaya tiap satuan luas. Rumusnya itu P sama dengan gaya per luas. Barometer, alat untuk mengukur tekanan udara menggunakan cairan merkuri atau Hg dengan massa jenis 13,6 gram per cc. Ketika mengukur di pantai, maka tinggi cairan barometer adalah 76 cm dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Rumusnya itu P sama dengan rho GH sama dengan 13.600 kg per meter kubik kali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 0,76 meter. P sama dengan 101,3 kPa sama dengan 1 atm. Selanjutnya itu tekanan pada titik. Ditinjau free body, diagram dalam fluida di mana tidak ada tegangan geser. Gaya luar yang bekerja pada biji fluida atau weight hanya karena tekanan dan berat sendiri. Hukum Newton 2 atau F sama dengan M dikali A. Dalam arah X dan Z, sigma Fy sama dengan PY dikali delta X dikali delta Z dikurang PS dikali delta X dikali delta S sin theta sama dengan rho dikali delta X dikali delta Y dikali delta Z per 2 dikali AY. Sigma FZ sama dengan PZ dikali delta X dikali delta Y dikurang PS dikali delta X dikali delta S cos theta dikurang gamma dikali delta X dikurang delta Y dikali delta Z per 2 itu sama dengan rho delta X dikali delta Y dikali delta Z per 2 AZ. Variasi tekanan terhadap kedalaman. Yang pertama, dengan adanya pengaruh gravitasi, tekanan bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Yang kedua, untuk mendapatkan hubungan variasi tekanan ditinjau elemen segi 4. Keseimbangan gaya arah Z. Sigma Fz sama dengan MAZ sama dengan 0. P2 delta X dikurang P1 delta X dikurang rho G delta X delta Z sama dengan Z sama dengan 0. Dibagi delta X akan didapat delta P sama dengan P2 dikurang P1 sama dengan rho G delta Z sama dengan sigma gamma W delta Z. Variasi tekanan terhadap kedalaman.
Asumsi densitas fluida rho konstan sebuah keseimbangan gaya dalam arah vertikal memberikan sigma Fz sama dengan MAZ sama dengan 0. P2 delta X dikurang P1 delta X dikurang rho G delta X delta Z dikali delta Z sama dengan 0. Di mana W sama dengan M kali G sama dengan rho dikali G dikali delta X dikali delta Z adalah berat elemen fluida. Pembagian dengan delta X menghasilkan delta P sama dengan P2 dikurang P1 sama dengan rho dikali G dikali delta Z sama dengan gamma S delta Z, di mana 1/S sama dengan P kali G adalah berat jenis dari fluida. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara dua titik dalam suatu fluida dengan densitas konstan adalah sebanding dengan jarak vertikal delta Z antara titik dan densitas rho dari fluida. Dengan kata lain, tekanan dalam suatu fluida naik secara linear dengan kedalaman. Untuk fluida yang diberikan jarak vertikal delta Z kadang-kadang disebut sebagai pressure head. Untuk jarak yang kecil atau sedang, variasi tekanan pada gas dapat diabaikan karena rendahnya densitas dari gas. Sebagai contoh, lihatlah gambar di bawah ini. Variasi tekanan terhadap kedalaman. Jika diambil titik 1 pada permukaan bebas dari sebuah cairan yang terbuka ke atmosfer, didapat tekanan atmosfer P atm. Tekanan pada kedalaman H dari permukaan bebas menjadi P sama dengan P atm ditambah rho dikali G dikali H atau P kali G sama dengan rho dikali G dikali H. Cairan pada dasarnya adalah tak mampu memampat atau incompressible, sehingga variasi atau perubahan densitas terhadap kedalaman dapat diabaikan. Untuk fluida-fluida yang mempunyai perubahan densitas terhadap ketinggian, maka jika perubahan densitas terhadap ketinggian diketahui, perbedaan tekanan antara titik 1 dan titik 2 ditentukan dengan integrasi delta P sama dengan P2 dikurang P1 dikurang integral 2 P dikali G dikali dz. Tekanan dalam suatu fluida tidak tergantung pada bentuk atau penampang wadahnya. Tekanan hanya berubah terhadap jarak vertikal, tetapi tetap konstan pada arah yang lain, sehingga tekanan adalah sama pada semua titik dalam arah atau bidang horizontal untuk sebuah fluida yang diberikan. Variasi tekanan terhadap kedalaman. Tekanan pada titik A, B, C, D, E, F, G adalah sama karena terletak pada kedalaman yang sama dan mereka dihubungkan dengan fluida yang sama. Tekanan di titik 1 dan H adalah tidak sama, walaupun terletak pada kedalaman yang sama tetapi fluidanya berbeda. Berikutnya hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan tekanan yang bekerja pada zat cair akan diteruskan ke semua arah dengan besar yang sama. Pascal juga menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada fluida sebanding terhadap luas permukaan. P1 sama dengan P2 karena kedua piston berada pada level ketinggian yang sama, dan perbandingan gaya output dan gaya input ditentukan dengan P1 sama dengan P2, yang dimana F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Lalu F2 per F1 sama dengan A2 per A1. Perbandingan luasan A2 per A1 disebut keuntungan mekanis ideal dari pengangkat hidrolik. Sebagai contoh, dengan menggunakan dongkrak hidrolik dapat perbandingan luasan piston A2 per A1 yang 10 orang dapat mengangkat sebuah mobil 1000 kg dengan hanya menggunakan gaya 1000 kg F atau 981 Newton. Manometer. Perubahan ketinggian delta Z dalam suatu fluida berhubungan dengan delta P per delta P per rho dikali G.
sehingga sebuah kolom fluida dapat digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan. Hubungan tekanan dan kedalaman. Hubungan tekanan kedalaman pada fluida statis. dP per dz sama dengan min rho dikali G sama dengan min gamma. Integrasi untuk menentukan distribusi tekanan dalam fluida statis dengan kondisi batas yang tepat. Batasan-batasannya, yang pertama fluida statis, body force hanya gravitasi atau berat, sumbu Z vertikal dan ke atas. Tekanan pada fluida tak ditempatkan atau incompressible fluid. Fluida dengan density konstan disebut fluida tak termampatkan. dP per dz sama dengan min rho dikali G sama dengan min gamma, di mana integral dari P2 dan P1 dP sama dengan min gamma Z1 Z2 dikali dz. P1 dikurang P2 sama dengan gamma di dalam kurung Z2 dikurang Z1 tutup kurung sama dengan gamma dikali H. P1 sama dengan gamma H tambah P2. H sama dengan Z2 dikurang Z1. H adalah kedalaman fluida diukur ke bawah dari lokasi P2. Tinggi tekanan pada fluida statis. Perbedaan tekanan antara dua titik dalam fluida diam. P1 kurang P2 sama dengan gamma dalam kurung Z1 kurang Z2 sama dengan gamma H. Atau H sama dengan P1 kurang P2 bagi gamma. H disebut tinggi tekanan dan diinterpretasikan sebagai tinggi kolam fluida dengan spesifik Y gamma yang diperlukan untuk memberi perbedaan tekanan P1 kurang P2. Tekanan atmosfer relatif dan absolut. Yang A, udara di atmosfer mempunyai berat, maka udara mempunyai tekanan di permukaan bumi. Yang kedua, rapat massa udara tidak kontens, tergantung ketinggian, temperatur, dan kelembapan sehingga tekanan atmosfer yang disebabkan berat atmosfer atau udara sulit ditentukan. Yang ketiga, tekanan aktual pada titik tertentu disebut dengan absolut. Yang keempat, pada umumnya alat pengukur tekanan dikalibrasi untuk titik nol pada tekanan atmosfer dan oleh karenanya yang dibaca pada alat ukur tekanan relatif dengan rumus PGG sama dengan PABS kurang PATM. Tekanan atmosfer dan selanjutnya tekanan di bawah tekanan atmosfer disebut tekanan vakum dengan rumus Pvac sama dengan PATM kurang PABS. Selanjutnya, tekanan relatif atau tekanan teratur. Tekanan yang diatur berdasar titik nolnya tekanan atmosfer. Dan selanjutnya, bila udara tidak mempunyai berat, maka tekanan di muka bumi nol. Tekanan ini disebut tekanan nol absolut. Dan yang selanjutnya, tekanan atmosfer diukur berdasarkan tinggi kolom zat cair yang bisa ditahan. Selanjutnya, tinggi tekanan di suatu tempat diukur dengan barometer air raksa. Terdiri dari tabung kaca cukup panjang. Salah satu ujungnya tertutup dan diisi air raksa. Ujung lainnya terbuka dan diasupkan ke dalam air raksa. Pada kondisi setimbang, permukaan air raksa di dalam tabung akan turun sampai tinggi kolom air raksa dalam tabung adalah H. Ruangan di atas air raksa mengandung uap air raksa. Tekanan atmosfer relatif dan absolut. Lihatlah gambar berikut. Tekanan uap sama dengan P vapor, tekanan atmosfer sama dengan P ATM.
Bila berat unit air laksa adalah gamma, maka P ATM sama dengan gamma H tambah P vapor. Karena tekanan uap pada laksa pada suhu 20 derajat Celcius sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 6 kgf atau cm kuadrat, maka dapat diabaikan sehingga P ATM sama dengan gamma H. Untuk air laksa, H sama dengan 76 cm. Untuk air H sama dengan 10,33 meter. Contoh soal. Tabung berbentuk silinder dengan tinggi 1,5 meter dan luas penampang 5 cm kuadrat diisi air sampai ketinggian 1,0 meter dan sisinya diisi minyak dengan rapat. Massa relatif terhadap air sama dengan 0,5 seperti gambar berikut. Tabung tersebut terbuka terhadap udara luar. Lihatlah pada gambar. PATM A, PABS B. H1 sama dengan 0,5, H2 sama dengan 1,0 M. PATM sama dengan 1,031 bar sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 N per meter kuadrat. Hitung tekanan teratur dan tekanan absolut pada dasar tabung. Hitung pula gaya pada dasar tabung. Penyelesaian. P1 sama dengan P1 merupakan rapat massa minyak, P2 rapat massa air, S sama dengan rapat massa relatif minyak. Tekanan teratur sama dengan PGH. Tekanan absolut PABS sama dengan P tambah P ATM. PA sama dengan P1 GH1 ditambah P ATM. PB sama dengan PA tambah P2 GH2 sama dengan P2 GH2 tambah SH1 ditambah P ATM. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan atau yang kami presentasikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.